Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsanal Husain ibnul Hasan al-Marwaziyu bi Makkata di Makkah. Artinya Imam Tirmidzi mendapatkan hadis ini dari Husain bin Hasan itu di Makkah. Wa Ibrahim dan Ibrahim ibnu Sa'id al-Jauhari qala berkata keduanya Hasan dan Ibrahim. Hadatsanal Ahwas ibnu Jawab an Su'air ibn al-Khimsi an Sulaiman at-Taimi an Abi Uthman an-Nahdi an Umamah ibni Zaid. Qala berkata, saya ulangi, an Usamah bin Zaid. Qala berkata siapa Usamah. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa suni'a yang diperbuat siapa orang, dibagusi orang lain, ilaihi pada orang, apa ma'rufun kebaikan, mendapat kebaikan dari orang lain. Faqala maka berkata siapa orang, li fa'ilihi pada orang yang telah berbuat baik, mengucapkan jazakallahu khairan. Jazaka semoga membalas kepadamu siapa Allah khairan pada yang lebih baik. Faqad ablagha maka sungguh telah mendatangi siapa orang fitsanai di dalam pujian. Nabi bersabda, barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, setelah itu dia mengucapkan jazakallahu khairan, yang artinya semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik, maka sungguh dia telah mendatangkan pada pujian, dia telah menyampaikan pada pujian. Itu memuji pada pemberian orang lain, prakteknya mengucapkan jazakallahu khairan, dan lebih lengkapnya ditambah kalimat hamdalah, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Kalau yang memberi wanita maka alhamdulillah jazakillahu khairan. Kalau yang memberi orang banyak maka alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kalau yang memberi tidak ada di tempat, orang jauh di sana, maka ucapannya alhamdulillah jazahumullahu khairan. Itu berarti dia telah menyampaikan, mendatangkan pada pujian. Babuma babnya apa-apa ja'a yang datang apa-ma fitarkil aibi di dalam meninggalkan mencela, lin nikmati pada kenikmatan. Bab yang akan menerangkan meninggalkan mencela pada kenikmatan. Ya, diberi apa-apa ya jangan dicela. Kalau
tidak suka. Hadatsana Ahmad ibnu Muhammad akhbarana Abdullah ibnu al-Mubarak an Sufyan anil A'mash an Abi Hazim an Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah Ma'aba tidak pernah mencela siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to'aman pada makanan kotu sama sekali, karena ada siapa Nabi iku idas tahahu ketika senang siapa Nabi, senang atau ya kepingin siapa Nabi hu pada makanan, akalahu maka memakan siapa Nabi hu pada makanan. Kalau Nabi senang, kalau Nabi ingin, kepingin, ya Nabi memakannya. Wa illa, dan jika tidak, artinya tidak senang siapa Nabi, tarokahu maka meninggalkan siapa Nabi hu pada makanan. Kalau nggak senang, nggak suka, ya ditinggalkan. Di Abu Hurairah berkata bahwa Nabi itu tidak pernah mencela pada makanan sama sekali tidak pernah, yaitu ketika Nabi senang terhadap makanan tersebut maka Nabi memakannya, dan jika Nabi tidak senang terhadap makanan tersebut maka Nabi meninggalkan makanan tersebut, tidak dimakan. Kalau senang dimakan, kalau enggak senang ya tidak dimakan. Nah, tidak kok tidak senang, tidak dimakan, tapi mencela. Ya itu. Tapi juga ada yang lebih parahnya itu, mencela tapi dimakan habis. Wah itu parah itu ya kan. Wah ini nggak enak, nggak enak, pahit, asin, tapi habis. Waduh, ini jangan sekali-kali ditiru ini ya kan. Kalau mungkin ada yang seperti itu ya segeralah bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Babuma babnya apa-apa ja'a yang datang apa ma fi imamatil adza di dalam membuang kotoran yang bisa menyakitkan, di dalam menyingkirkan atau membuang kotoran yang bisa menyakitkan, anitoriki dari jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang, entah itu duri, entah itu paku. Hadatsana Qutaibah an Malik ibni Anas an Sumayyin an Abi Shalih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, bainama suatu ketika rojulun ada seorang laki-laki yamshi yang berjalan siapa rojul fitorikin di dalam jalan, pada jalan. If ketika itu wajada menjumpai siapa rojul husna syaukin pada cabangnya kayu duri, pada cabangnya kayu duri. Akhirnya fa'ah khorohu maka menyingkirkan siapa rojul, membuang hu pada cabangnya kayu berduri, pada kayu berduri. Fasyakaro maka syukur, maka mensyukuri siapa Allahu Allah lahu kepada rojul. Akhirnya faghfaro maka mengampuni siapa Allah
lahu pada rojul. Nabi bersabda, jadi pada suatu ketika, suatu hari, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan, Ketika itu dia menjumpai pada kayu yang berduri di tengah jalan. Kemudian rojul tersebut menyingkirkan, membuang kayu duri tersebut. Akhirnya Allah mensyukuri terhadap rojul itu. Masya Allah, langsung Allah yang mensyukuri terhadap rojul itu. Dan kemudian Allah mengampuni rojul tersebut. Masya Allah, di amalannya diberi pahala yang banyak oleh Allah, disyukuri oleh Allah, tentu akan ditambah kenikmatan-kenikmatannya, dan dosa-dosanya juga diampuni. Padahal hanya amalan yang mungkin kita anggap sepele, hanya menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti yang ada di jalan. Babuma, babnya apa-apa, ja'a yang datang apa-ma, fil bakhili di dalam pelit, bakhil, pelit, kikir, apalagi. Hadatsana Abu Hafs, yaitu Amr bin Ali, akhbarana Abu Dawud, hadatsana Sodaqoh ibnu Musa, hadatsana Malik ibnu Dinar an Abdillah ibnu Ghalib al-Harrani an Abi Sa'id al-Khudri. Kala berkata siapa Abu Sa'id al-Khudri, kala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani, ada dua perkara, iku la tajtami'ani, tidak berkumpul keduanya, fi mukminin, di dalam orang iman, yaitu dua perkara itu. Yang pertama al-bukhlu, pelit, medit, Jawanya medit, utamanya pelit dalam urusan agama Allah. Wasu'ul khuluq, yang kedua wasu'ul khuluqi, dan jeleknya budi pekerti. Nabi bersabda, ada dua perkara, ada dua sifat yang tidak akan berkumpul pada seorang mukmin, yang tidak akan berkumpul di dalam dirinya orang iman, yaitu yang pertama pelit, dan yang kedua budi pekerti yang jelek. Berarti jika dia itu benar-benar orang iman yang sejati, yang sungguh, berarti dia tidak memiliki sifat pelit dalam urusan agama, untuk membela agama Allah, infak, sedekah, tidak pelit, dan juga budi pekertinya baik, tidak jelek. Itu maka ketika orang mengaku iman tapi kok pelit, tapi kok akhlaknya jelek, perlu dipertanyakan. Berarti keimanannya
belum sempurna. Haddatsana Ahmad ibnu Mani, haddatsana Yazid ibnu Harun, haddatsana Sudaqah ibnu Musa an Farqatas Sabhi. Mana ini, Pak? Saya ulangi, an Farqat As-Sabahi. Namanya susah nih, bangsa As-Sabahi. An Murrah At-Thayyibi an Abi Bakar As-Siddiq anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, la yadkhulu, tidak akan masuk, al jannata, pada surga, sopo khibun, orang yang berbuat kerusakan. Orang yang berbuat kerusakan, contohnya ya suka mengadu domba, suka menipu, itu berbuat kerusakan. Wala, dan tidak, artinya tidak masuk surga, siapa mannanun, orang yang mengungkit-ungkit. Wala, dan tidak akan masuk surga, bakhilun, orang yang pelit. Nabi bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka berbuat kerusakan. Ya banyak ini, bisa adu-adu, mengadu domba, menipu, kejahatan, dan lain sebagainya. Dan orang yang mengungkit-ungkit, ya mengungkit-ungkit ini ya terhadap sesuatu yang dia berikan kepada orang lain, atau terhadap sodakohnya sendiri. Sudah sodakoh pada orang lain atau untuk pembangunan tempat-tempat ibadah seperti masjid, kemudian diungkit-ungkit. Dan orang yang pelit, padahal hartanya banyak tapi pelit, tidak mau mengeluarkan untuk membela agama Allah, nggak mau infak, nggak mau sedekah. Nah, 3 kelakuan itulah menyebabkan tidak akan masuk ke dalam surga.